Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana pemerintah Indonesia dan Swiss resmi menandatangani perjanjian peningkatan dan juga perlindungan penanaman modal atau perjanjian investasi bilateral pada tahun ini. Langkah ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian berusaha dan iklim investasi antar dua negara. Pemerintah Indonesia dan Swiss resmi menandatangani perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal atau perjanjian investasi bilateral yang dilaksanakan di Davos, Swiss. Langkah ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian berusaha di dalam negeri. Dalam konferensi persnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut diharapkan dapat menarik investasi dari Swiss bagi sektor potensial dan prioritas tanah air. Di mana perjanjian bilateral kedua negara ini akhirnya disepakati setelah menyelesaikan 7 kali putaran perundingan sejak 2018. Saya menandatangani, mewakili pemerintah Indonesia, menandatangani treaty perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Swiss yang sudah selesai sejak 2016. Ini adalah perpanjangan kedua, di mana perjanjian tersebut berbicara tentang investasi, sebagian bicara tentang trading, kemudian juga kita berbicara tentang jaminan investasi dari kedua belah pihak. Dan kemarin saya menandatangani dengan Menko-nya Swiss yang disaksikan oleh Pak Dubes, kemudian ada Menteri Perdagangan dan beberapa teman-teman. Adapun perjanjian kali ini dibuat sebagai langkah kerjasama ekonomi khususnya investasi antara kedua negara dengan memberikan kepastian berusaha baik bagi investor Swiss di Indonesia maupun sebaliknya. Nantinya P4M dinilai memiliki sejumlah manfaat bagi para investor, antara lain jaminan perlakuan non-diskriminatif, tidak melakukan pengambil alihan usaha, serta kebebasan repatriasi. Berbagai sumber, ID Action. Ya, jika dirasa perjanjian bilateral investasi antara Indonesia dan juga Swiss ini menimbulkan banyak manfaat untuk Indonesia dan juga Swiss misalnya sebagai mitra investasi, kayaknya negara-negara mitra investasi Indonesia berikutnya yang lain juga akan meminta perjanjian bilateral investasi juga, karena PR-nya di Indonesia itu adalah memastikan kepastian hukum dalam hal investasi gitu ya. Nggak mau kemudian komitmen investasi yang dilakukan oleh negara-negara mitra investasi lainnya tidak kemudian mendapatkan pelindungan hukum, makanya diperlukan perjanjian bilateral seperti ini gitu. Oke, dan ini memang adalah sesuatu yang wajar gitu ya apabila terjadi kerjasama antar dua negara. Oke, berbicara mengenai investasi, nah bagaimana investasi di portofolio saham, mengingat indeks harga saham gabungan balik ke 7 ribuan dengan kenaikan 2%, mungkin ditopang oleh musim dividen yang cukup signifikan juga Wiki ya. Nanti akan kita bahas di segmen Market Buzz, pemirsa usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Power Breakfast.